Tadi cerita intensitas ketemunya tuh terakhir-terakhir seminggu sekali. Iya. Ya kan? Seberapa sering dok jenguk Mas Amarnya Terakhir saat di pas lapas? dipindahin ke lapas Cipinang itu seminggu 2 kali. Seminggu Seminggu 2 2 kali. Senin dan Kamis biasanya jadwalnya. Senin dan Kamis. Suka bawain makanan? Ya kalau dia titip aja pasti aku bawain makanan. Apa sih yang bisa diobrolin sama Marzoni biasanya? Ya paling kan karena dia bentar lagi sebenarnya mau pulang kan Januari ini. Kita juga Katanya mau kemarin nikah Januari Jena, tadi. apa Ya dok ya, insya Allah. Oktober ini kan aku sama Adit udah ngurus PB sebenarnya kemarin sebelum kejadian ini ya gitu. Jadi ya lagi diskusi itu mau pulang mau ngapain sih gitu. Rencana ke gitu. depan ya. Ini postingan Camelia beberapa waktu yang lalu ini terkait juga apa yang disampaikan oleh Amarzoni. Ya ini adalah sebuah percakapan kayaknya. Jadi yang cowok Marcel, yang cewek aku ya. Yuk. Yang kalau aku tiba-tiba nggak ada kabar, cari aku ya yang. Cuma kamu sekarang yang aku punya. Janji ya yang. Oh emot, benar. Yang aku belum bisa nemuin kamu. Tapi aku yakin Allah pasti jaga kamu. Kamu harus kuat yang. Aku dan Om John akan berjuang buat kamu pulang. Ini percakapan kakak. Tepat sebelum dipindah ke Nusa Kambangan. Udah baru kemarin. Oh ini statusnya baru kemarin dokter bikin. Jadi waktu terakhir Bang Amar ngubungin aku kan Rabu lalu tuh. Itu kan Om John kunjungan ya kan. Aku kebetulan nggak bisa ikut rencananya mau start dari hari Kamisnya ya start. Udah bilang janjian gitu kan. Bang Amar telepon lewat wartel sana kalau Om John udah datang gitu. Terus dia udah dengar berita mungkin dari teman-temannya kalau Pak Menteri itu udah ngomong kan kalau Bang Amar mau dipindahin. Yang aku kayak punya feeling mau dipindahin kalau aku nggak ada kabar cari aku ya yang gitu dia ngomong. Wah kamu harus cari aku ya gitu. Oke, dia sudah ada feeling bahwa dia akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Setelah dia menyampaikan pesan ini berarti belum sempat ketemu lagi ya? Belum. Apa sih rencana ke depannya memang yang sering diperbincangkan bersama dengan Amarzoni? Enggak, paling dia mau bisnis aja atau apa gitu pas pulang tuh dia cuma mau rencanain aku harus ngapain ya pulang bingung gitu. Ya aku paling cuma ngasih support ya udah kalau emang nggak mau masuk ke dunia entertain coba bisnis aja aku bilang gitu. Camelia, ketika dipindah ke Nusa Kambangan, Amarzoni, apakah sudah dapat kabar dari kuasa hukum? Sebelumnya. Regulasi untuk ketemu sama Amarzoni di Nusa Kambangan itu seperti apa? Udah nanya sih sama Om John, kata Om John kalau di sana tuh karena dia kan di tempat ini sel maksimum kan, yang paling benar-benar one man one cell katanya. Jadi kalau kita ke sana pun juga nggak bisa ketemu tapi dengan video call katanya. Jadi nggak bisa tatap Tapi masih muka bisa langsung. komunikasi gitu dok? Iya, bisa. Berarti sekarang masih bisa komunikasi? Oh no, nggak ada. Sampai saat ini semenjak dipindahin Bang Amar nggak ada kabar. Oke. Baik, ini kita mau kasih lihat ya saat momen Amarzoni dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, ini juga sempat viral di media sosial. Camelia, ketika tayangan tadi kami putarkan, kamu mencoba untuk tidak melihat, memalingkan wajah. Nggak tega aku liatnya. Pasti. Iya dia kan punya anak ya, maksudnya bingung gitu yang videoin dia tuh nggak ada hati nurani banget gitu. Dia kan punya anak. Kontennya sih biasanya kan nggak dikontenin. Iya maksudnya dia kok sampai dikontenin gitu, dia kan punya anak tuh digital tuh nggak bakal bisa hilang gitu. Ya, justru aku mikirin anak-anaknya dia gitu. Nanti gimana kalau anak-anaknya dia ngelihat Bisa, gitu. jejak digital tuh ada gitu Kayak ya, Dok. Bang Amar tuh kayak penjahat banget gitu, teroris banget. Ketika kamu mengunjungi Amarzoni, apakah ada gelagat mencurigakan yang kamu bisa tangkap atau bisa lihat dari seorang Amarzoni? Maksudnya? Gelagat-gelagat misalnya barangkali, sepertinya dugaan, apakah masih terlihat seperti orang yang masih menggunakan misalnya? Oh kalau itu aku bisa yakinin dari kejadian Januari itu dia udah enggak. Karena aku setiap kunjungan kalau aku sempet ya pasti aku tes urin dia. Ustadz? Saya yakin waktu ketemu saya dia nggak pakai. Enggak. Kita tahu mau orang pakai bang, kelihatan. Kelihatan Marcel.
Lu tadi pakai mobil kan kemarin? Mobil. Jadi tidurnya nyaman, nyenyak di Nanti mobil. dibilang Saya siap, lagi. Tat. Cek CPNS saya siap. Kok cek PNS? Ya. Tadi tuh Ustadz sempat cerita sama kita. Suratnya tuh kurang lebih ya 6 halaman lah ya. 3 lembar, Iya, ya tapi 6 halaman. dibolak-balik. Bolak-balik ya. Ada dugaan ancaman, jebakan. Menceritakan nggak itu, Dok? Kalau Iya, ke diceritakan. Kamalia. Ya karena bikin suratnya depan aku. Jadi waktu pas di kejaksaan kan dia telepon, yang aku dibawa ke kejaksaan, aku tolong telepon Om John. Aku akhirnya telepon Om John, kebetulan Om John ada sidang kan. Om John minta aku yang dampingin, dokter coba dampingin tapi jangan tanda tangan apapun. Baca dulu gitu, jangan tanda tangan apapun sampai saya datang. Nah terus ternyata Om John gak bisa datang kan, telepon lagi. Dok tolong Amar buat surat kejadiannya waktu pada saat Januari itu gimana kronologisnya gitu. Januari, Iya, kejadiannya jadi Januari 2025. Ini cerita lama. Ini sebetulnya cerita udah lama yang diam. Tiba-tiba viral lagi. tiba-tiba dinaikkan kejaksaan. Aku pikir udah selesai karena Bang Amar juga udah dihukum dengan sesuai SOP rutan 40 hari di Selti. oh artinya kejadian itu ini tuh sebetulnya Januari. Iya, Januari dan sudah selesai kita pikir. Makanya kita shock banget pas di kejaksaan loh. Kok ini kenapa Bukan baru ke gap kemarin. Bukan. Jadi kejadiannya Baru di viralnya rutan sekarang Salemba. ya? Ya, baru di viralnya. Iya. Baru diberitakan sekarang Baru, maksudnya. jadi istilahnya kasusnya baru dinaikin sekarang. Dinaikin kejaksaan. Januari. Iya, Januari 2004 pada saat di rutan Salemba. Di surat tuh dikasih tahu kenapa jadi naik ke kejaksaan itu. Menurut Menurut Marcel, Marcel. Hah? Ya. Gimana Sel itu coba? Kalau menurut saya, Iya. mungkin baru ditegaskan di akhir-akhir ini. Kenapa lama banget dari Januari? Ini udah bulan, 2 bulan Dari lagi cara tahun baru menjawabnya loh. bisa kita bisa mungkin- tahu. Dari cara Marcel menjawab tuh bisa kita tahu. apa Ustadz maksudnya? Mungkin ini Tat, mohon maaf ya. Curiga aja. Azas praduga tak bersalah. Iya, mungkin ada berita yang pengen ditutupin. Berita Marcel sama Berita saya, beritanya Marcel. berita saya, Iya. sama istri saya. Ya kan? Enggak mungkin begini, mungkin ada Jangan banyak hal terlalu yang kusut. harus diselidiki terlebih dahulu ya. Maksudnya tidak gegabah lah mungkin. Sampai akhirnya baru ditetapkan sekarang atau baru diberitakan sekarang, mungkin butuh banyak sekali hal-hal yang harus diperiksa. Iya, Kami pun nggak paham. Saya juga kaget bahwa ternyata ini Januari, saya pikir baru kemarin. Januari. Baik, Kamelia, apapun itu, ya ada juga Ustadz sebagai sahabat dan juga pembimbing secara spiritual untuk Amar Zoni. Pasti kita juga menunggu kepastian hukum ya. Iya, itu Karena ya. kejelasan hukum ini sangat diperlukan. Pasti. Seperti yang disampaikan Ustadz, jika memang tidak bersalah, dia berhak untuk mendapatkan haknya. Iya. Tapi jika bersalah, Ustadz pun tadi menyampaikan. Tidak masalah, hukum aja. Tidak nggak- masalah ya. Karena memang hukum harus berlaku. Dan ini juga menjadi contoh bagi siapapun. Dan kita masih percaya dengan hukum yang berlaku. Itu pun yang kami harapkan. Sobat Ambiar, kita doakan yang terbaik. Semoga tidak ada lagi korban tentu saja. Ustadz, terima kasih banyak. Kamelia, Ya, terima kasih banyak ya. Syukran. Dokter. Masih akan semangat tetap ya. setia? Iya karena aku yakin Bang Amar nggak salah. Baik, terima kasih untuk Amalia ya. Dan berikutnya Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya di pagi-pagi Ambiar. Ini keluarga yang begitu luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Karena kita tahu tentu saja cobaan atau berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada hikmah di balik itu semua. Pun cobaan atau juga berkah, jawabannya hanya akan kita ketahui setelah kita mendapatkan itu semua. Kita akan hadirkan ini perjuangan anak kembar pun Yang juga mengalami- orang tua yang tentu saja harus berjuang. Ya, Yang akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Anak yang mengalami sickle syndrome. sindrom. Siapa mereka dan seperti apa perjuangannya? Kita saksikan tayang berikut ini. Baik. Ustadz, terima kasih banyak harus meninggalkan kita terlebih dahulu. Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Ini dia, Ustadz, bentar ya, baik. Ustadz ya. Maaf ya Ustadz ya. Baik, Dok sebentar. Tapi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk Mas Saiful, Ibu Dewi. Ini juga Nabila dan juga Sabila. Selamat pagi. Maaf ya kalau nggak bisa Nggak diam, ini apa-apa, aktif it's banget okay. soalnya. It's okay. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ada Pak Saiful, Bu Dewi.
ternyata Bukan gue ya, bukan gue, beliau. Iya, Mbak Ida. Selamat datang untuk Pak Saiful dan Bu Dewi. Iya. Yang sudah hadir. Juga Nabila dan juga Sabila. pasangannya Nggak ada sangat nama yang lain, bisa diganti. Itu namanya. Pak Saiful apa Bu Dewi? Nabila sama Sabila ini umur berapa? Ini maaf ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maaf ya, nggak apa-apa. It's okay. Umur berapa Nabila sama Sabila ini? Nabila Sabila 7 tahun. 7 tahun. Iya, mereka udah 7 tahun. Shackle syndrome. Iya, shackle Shackle syndrome itu apa sih? Ada tisu ya, Mbak? Kalau shackle syndrome sendiri aku belum tahu ya itu apa. Cuman aku baru tahunya itu mereka itu kelainan genetik. Kelainan Kelainan genetik. Iya. Oke. Dan ini di Indonesia cuman ada 9, termasuk Nabila sama Sabila. Oke, 9 ya. Di usia berapa diagnosa ini diketahui? Shackle syndrome. Usia 3 tahun waktu kita periksa ke rumah sakit di Bandung. Baru kita tahu kalau mereka ini shackle syndrome. Di usia 3 tahun. Iya. Saat dalam kandungan, apakah yang dirasakan oleh Ibu Dewi saat itu? Kalau kehamilan sih normal ya, nggak ada ini. Kita USG kelihatannya ini pertama USG mereka itu 1 kelihatannya. Nggak ketahuan 2, diperiksa ke bidan juga 1 detak jantungnya. Oh, oke. Saat USG 1. janinnya 1. Iya. Kemudian saat lahiran dokter apa yang dokter sampaikan secara fisik keadaan Enggak, mereka? kita lahiran di rumah. Lahiran di rumah. Iya. Oke. Kita lahirannya di rumah. Cuman karena kita kan nggak tahu ini ya apa shackle syndrome itu kan kita belum tahu ya. Kita taunya itu BBLR aja dulu. Karena kan mereka lahirnya itu 800 gram. Ada, jadi kita nganggapnya biasa aja. Jadi kita itu nganggapnya udah BBLR aja, nanti juga kalau mereka mau minum susu pasti mereka itu akan besar kan kayak gitu. Di usia berapa Ibu dan juga Bapak mulai merasakan bahwa ada yang tidak biasa dengan Nabila dan juga Sabila walaupun diagnosa dari dokter tersebut di usia 3 tahun? Saat usia 1 tahun sih. Karena 1 tahun? iya. Soalnya kan teman-teman selahiran mereka itu kan kayak udah bisa jalan kayak gitu kan. Ini belum, bicara juga belum. Dari sana sih kita ngerasa kok anak kita beda gitu. Belum bisa bicara? Iya, belum bisa bicara, belum bisa berjalan. Ini kan sampai saat ini belum bisa berjalan. Sampai dengan sekarang masih belum bisa bicara. Usianya 7 tahun ya? Iya. Tapi karakternya seperti usia berapa tahun? Kalau anjing saya 9 bulan katanya. Seperti usia 9 bulan. Baik. Kesulitannya sampai dengan sekarang apa yang dirasakan Bapak Saiful dan juga Ibu Dewi? Untuk mereka? Ini susah ditinggal dua-duanya, Pak. Jadi harus terus dijaga, nggak boleh ditinggal setengah jam aja juga nggak bisa. Kalau untuk makan semuanya lancar mereka? Lancar kalau makan. Alhamdulillah mereka makan apa aja mau. Udah nasi juga, alhamdulillah. Udah apa aja kalau. Ibu Dewi, kami dengar kabar bahwa pastinya ini tidak mudah ya bagi siapapun ya. Tapi ini Ibu Dewi dan Pak Saiful, pasti Ustaz juga setuju bahwa mereka ini adalah orang tua yang hebat. Diberikan tentu saja ini karunia yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah pun tidak mungkin menitipkan anak ini ya kepada sembarang orang. Ya artinya mereka adalah orang tua yang begitu luar biasa. Tapi tidak mudah pastinya bagi Ibu Dewi untuk menjalani ini semua. Awalnya seperti apa yang dirasakan Ibu Dewi? Saya sih sempat down pernah, saya sempat sedih itu pernah, cuman kita tetap bersyukur aja Pak. Karena bagi saya itu, mereka itu guru bagi saya. Guru? Iya. Karena dari Nabila sama Sabila ini, saya belajar sabar, saya belajar ikhlas. Itu aja sih. Mereka benar-benar istimewa bagi saya. Mereka benar-benar istimewa bagi saya. Saya bahagia dengan mereka, alhamdulillah. Tergantung bagaimana kita melihat mereka. Apa yang kita bisa lihat dari mereka dan apa yang kita bisa Iya kan, ambil hikmah, termasuk kita bisa iya. belajar dari mereka. Kadang kan kebanyakan anak-anak seperti ini suka dibilang, oh ini tuh beban bagi orang tua kan, kadang suka dibilang gitu. Tapi bagi saya, mereka nggak jadi beban. Justru mereka itu guru buat saya. Karena mereka ngajarin saya sabar itu apa, ikhlas. Ya benar, Mereka benar-benar, Masya Allah. Baik, Nabila dan juga Sabila bersama dengan kedua orang tuanya, kita masih akan terus ajak ngobrol mereka. Sobat Ambiar, jangan kemana-mana, kita akan balik saat lagi.
Tetap lagi banyak